Ya, sekalipun kamu mengatakan kamu puasa, yang keluar dari mulut pun najis kotoran. Ya, nggak semua yang kau pikirkan janda-janda itu, ya, mereka nggak seperti yang kau pikirkan, Yun. Memang kenapa kalau mereka nggak punya suami? Ya, untuk laki gue nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, nggak kampret, nggak kepo kayak kalian. Ya, dasar kepo kampret lo. Mulut janda gatel macam lo, ya, janda gatel. Kamu tuh mulutnya udah dua-duanya gatel atas bawah. Ya, nggak usah lo ngomong-ngomong gitu. Di keluarga saya, sorry Pak Bom, sebentar, sorry ya. Di keluarga saya perempuan-perempuan itu kuat Pak. Rata-rata memang laki-lakinya meninggal lebih dulu. Iya. Nenek saya itu suaminya meninggal ketika mungkin dia usia 50-an, sampai hidup sampai usia 90 tahun lebih Pak. Ya. Enggak gatel. Jadi nggak kayak kamu janda gatel. Mulut udah bau kotoran ngaku-ngaku agamamu Islam puasa. Dasar mulut gatel kamu tuh. Padahal ajaranmu tuh ajaran kurang ajar tau nggak? Tuh lihat tuh ajaran mepek itu orang dewasa kayak gitu. Ajaran siapa tuh yang kayak gitu? Hah? Saya bisa tunjukkan fatwanya. Saya bisa tunjukkan fatwanya siapa yang ngeluarin. Ulama Al-Azhar University, Dr. Izzat Atiyah. Itu ajaranmu Yun. Kamu ngacak dulu sebelum kamu ngomong. Kamu tuh perempuan. Ya? Kamu sendiri seorang janda. Nggak usah ngomong seperti itu Yun. Ya, di keluarga saya semua nggak ada yang gatelan. Ya, tante saya juga ada yang suami sudah meninggal. Ya, tapi aktif di gereja, mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Nggak kayak kamu mulutnya gatelan, janda gatel kamu. Waduh. Ya goblok, gatelan pula. Dasaran jelek mukamu. Mana Mbak Yuni? Mbak Yuni, mending lu janda kayak Yuni Sara tau nggak? Lu janda kayak Yuni Sara semua orang mau. Janda muka gatelan kayak lu, siapa yang mau? Yuni Sara jauh. ini kalau itu Yuni Sara nih, ini Yuni Serak Bu. Enggak, ini Yuni Sengsara. Ini Yuni Sengsara. Yuni Sengsara. Iya, teman-teman lihat ya. Yuni Sara janda ya. Yang apa yang namanya apa sih kalau lebih muda itu apa namanya? Janda muda. Bukan, cowoknya lebih muda itu namanya apa? Ini berondong. Nah, masih pada mau. Kenapa? Udah cakep, kaya, bisa mandiri kayak lu. Pinter lagi. Yang mau aja nggak ada, Yun, nengok aja nggak ada. Yun tuh bukan, ingat ya, kamu tuh janda gatel, bukan Yuni Sara. Yuni Sara sekalipun janda banyak yang mau. Kalau lu dilepeh, tau nggak? Tahu diri, udah mulut gatel, ya, ngomongin orang lain. Kamu hormati, siapa tahu ibumu sendiri janda. Siapa tahu ada tante-tantemu juga janda. Omongan nggak dijaga, mulut pantat ayam kamu. Kamu sendiri perempuan loh. Heran saya kalau laki-laki menghina masih. Dia itu perempuan loh Pak. Udah pantat ayam mulut lu. Gue tanya, di keluarga lu nggak ada yang janda? Hah? Semuanya gatelan kayak lu. Di keluarga saya banyak Pak. Ibu saya tuh puluhan tahun Pak menghidupi saya. Betul. Nggak ada penghinaan. Kami keluarga terhormat. Ya? Nggak kampret kayak lu. Udah ngomong. Berapa persen yang sekarang Yuni tanggapi. Ini kira-kira kampret. Lu gak ada yang mau kayak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mu'alaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, ya. Seperti Oten-Oten kebanyakan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan, ya, dan saya harap teman-teman cermati, dengarkan ini baik-baik, dan kalau kurang mengerti silakan putar video ini, ya, kalau memang ada kesulitan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan dari percakapan yang terjadi di ruangan Pak Bom antara seorang muslimah, ya, yang bernama Bu Yuni. Dia ini murtadin, dia ini mualaf, ya, dia ini seorang mualaf, dan dia masuk ke channelnya Pak Bom dan ngobrol dengan para penghujat yang ada di sana. Salah satunya tentu saja adalah Sofiatul atau Sopkatul, yang kita kenal sebagai Sofiatul si pesundal, ya, si janda Salome, ya, janda Salome dari Joshua TU. Dan dari percakapan ini
terungkap fakta yang sangat mengejutkan. Jadi kalau teman-teman sikapi, teman-teman cermat, teman-teman akan mendengarkan pengakuan ya secara tidak langsung dari Sofiatul. Ya, ini pengakuan secara tidak langsung dari Sofiatul, di mana kita bisa melihat bagaimana emosinya Sofiatul dengan yang namanya janda. Ya, Sofiatul sangat marah kalau ada yang menyebut kata janda, terutama memanggil dirinya janda dan semua yang berhubungan dengan janda. Ya, kalau ini hasil penelitian saya menyimpulkan yang pertama, Sofiatul ini memang punya dendam dengan umat Muslim. Ya, punya sakit hati. Ya, punya kepahitan. Kepahitan yang sangat besar dengan umat Muslim. Saya nggak tahu ini asal-usulnya dari mana. Ya, saya nggak tahu dari mana asal-usulnya. Yang pasti, seorang wanita biasanya itu bisa dendam sekali dengan satu agama. Biasanya ada hubungan dengan sejarah hidupnya. Antara dulu bapaknya Islam, tapi kelakuannya nggak benar, atau yang kedua, dulu dia pernah dipersekusi, pernah dibully, atau bahkan pernah diperkosa oleh umat Muslim. Ya, pelakunya mungkin Islam gitu ya, pelakunya agama Islam, sehingga itu membuat dendam kesumat sama dia. Atau yang berikutnya adalah dia pernah menikah dengan suaminya yang beragama Islam, tetapi suaminya memperlakukan dia dengan tidak baik, sehingga dia trauma, sehingga dia benci sekali dengan pria atau lelaki yang agamanya Islam. Ya, biasanya seperti itu. Dan kita bisa lihat bagaimana Sofiatul tuh benci sekali dengan yang namanya Islam dari setiap narasi yang dia ucapkan. Saya nggak pernah melihat ada pendebat Kristen yang sebegitu bencinya dengan Islam seperti yang dilakukan oleh Sofiatul ini. Dia ini kurang lebih mirip sama Saifuddin. Bahkan bisa dikatakan dia lebih ganas daripada Saifuddin. Kebencian yang dia miliki jauh lebih besar daripada Saifuddin. Saifuddin masih bisa bercanda, masih bisa santai. Kalau Sofiatul ketemu Islam, itu seperti mau bunuh. Dendamnya itu benar-benar kayak kita bisa merasakan kebenciannya. Kebencian dia bahkan di atas Fatimah Sedekah. Kalau Fatimah Sedekah itu benci banget dengan Islam, dia ini lebih lagi. Kebenciannya lebih besar lagi. Ya. Dan kita bisa merasakan itu. Manusia punya perasaan. Manusia bisa merasakan nih orang suka nggak sama kita. Ini orang benci nggak sama kita. Dan seberapa dia membenci. Kalau Kosman, dari dulu saya udah bilang, Kosman itu alias KC itu, dia cuman jahil. Ya, saya nggak merasakan dia membenci Islam. Kalau dia tuh murni, dia itu jahil dan pingin cari uang. Hanya cari uang. Saifuddin punya kebencian dengan Islam, ya karena dulu dia nggak diterima. Ya, dia gagal mendapatkan uang di Islam. Ya, sehingga dia benci. Tapi bencinya pun ya sekedar benci doang gitu. Ya mungkin karena alasan anaknya masih Islam, almarhum istrinya Islam, orang tuanya Islam, sehingga dia nggak bisa benci Islam sampai seperti yang dilakukan oleh Sofiatul. Kalau Sofiatul ini benar-benar bencinya tuh seperti apa ya? Udah mendarah daging gitu, udah masuk ke tulangnya itu kebenciannya. Ya, jadi itu yang bisa kita ketahui yang pertama. Terus yang kedua, dari percakapan ini, khusus percakapan ini kita bisa melihat bahwa ternyata Sofiatul ini benaran janda seperti yang dikatakan oleh si Pastor Sarah. Ya, Pastor Sarah pernah mengatakan bahwa dia itu janda. Sofiatul itulah janda peliharaannya JT. Tapi itu mungkin masa lalu. Jadi masa lalunya itu Sofiatul tuh dulu adalah janda peliharaannya JT. Ya, dia tuh peliharaannya dari Joshua TU, tetapi yang namanya peliharaan kan nggak mungkin selamanya. Ya, perempuan itu nggak mungkin selamanya dipelihara oleh JT. Terakhir, si Sofiatul berhasil menemukan lelaki yang mau menerima dia. Walaupun status dia janda, walaupun status dia itu ya dari wanita yang seperti itu, akhirnya dia berhasil menemukan suami. Ada pria yang mau menerima dia, dan pria tersebut ternyata adalah bule. Ya, suami dari Sofiatul adalah bule, dan sekarang Sofiatul tinggal di luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, karena ikut suaminya. Jadi akhirnya Sofiatul menerima pinangan. Ada lelaki yang mau menjadikan dia istri. Ya, karena kita tahu memang bule ini agak aneh gitu ya. Yang bagi kita perempuannya istilahnya sudah berusia,
statusnya janda, itu biasanya bule masih mau dan bulenya udah tua. Ya, bule-bule tua itu suka gitu, ambil yang gini-ginian. Dan Sob Katul dinikahi oleh bule yang sudah lumayan berusia, itu faktanya. Dan teman-teman mungkin dengar dulu video ini, baru nanti kita analisa lagi. Janda si JT itu Sofiatul. Monggo, silakan. Monggo. Salam Ini kenal. ada janda mau nyusuin nih Pak Talmid. Pak janda mau nyusuin. Monggo. Salam Ini kenal. ada janda mau nyusuin nih Pak Talmid. Pak janda mau nyusuin. Janda si JT itu Sofiatul. Salam Ini kenal. ada janda mau nyusuin nih Pak Talmid. Nggak semua yang kau pikirkan janda-janda itu, ya, mereka nggak seperti yang kau pikirkan, Yun. Memang kenapa kalau mereka nggak punya suami, ya? Untuk laki gue nggak bisa bahasa Indonesia, ya, nggak kampret, nggak kepo kayak kalian, ya. Dasar kepo kampret lo, mulut janda gatel macam lo, ya, janda gatel. Kamu tuh mulutnya udah dua-duanya gatel atas bawah, ya, nggak usah. Di keluarga saya, sorry Pak Bom, sebentar, sorry ya, di keluarga saya perempuan-perempuan itu kuat Pak, rata-rata memang laki-lakinya meninggal lebih dulu. Janda si JT itu Sofiatul. Enggak Jadi nggak kayak kamu janda gatel, mulut udah bau kotoran, ngaku-ngaku agamamu Islam puasa, dasar mulut Sofi. gatel kamu tuh. Padahal ajaranmu tuh ajaran kurang ajar, tau nggak? Tuh lihat tuh, ajaran MEPI orang dewasa kayak gitu. Ajaran siapa tuh yang kayak gitu? Hah? Saya bisa tunjukkan fatwanya. Saya bisa tunjukkan fatwanya siapa yang ngeluarin. Ada wanita yang memang sengaja menggoda suami orang, ya itu lain cerita. Tapi bagaimana ceritanya jika si pria itu sudah menikah, tetapi dia tidak mencintai istrinya dan tidak pernah mencintai istrinya sekalipun mungkin punya anak, ya, tapi tidak pernah mencintai istrinya. Tiba-tiba dia ketemu dengan wanita lain dan dia merasa dicintai dan dia merasa mencintai wanita itu. Kita nggak bisa salahkan dong. Ya, apalagi ketika di situ tidak ada modus-modus untuk memoroti, ya, untuk memanfaatkan uang dan lain sebagainya. Nggak ada modus-modus gitu, ya berarti cinta itu tulus gitu. Terus kenapa kita harus jadi hakim, ya? Nah, itu yang paling gue nggak suka, ya, istilah pelakor atau pebinor, karena bagaimanapun hubungan itu bisa terjadi ya karena memang ada hati yang terpaut gitu, ada rasa cinta. Nah, itu yang pertama. Jadi ya boleh nggak boleh banget gitu, nggak ada yang melarang. Alkitab juga nggak ada yang melarang di situ. Janda si JT itu Sofiatul. Kamu sendiri seorang janda. Janda si JT itu Sofiatul. Ya, di keluarga saya semua nggak ada yang gatelan. Ya, tante saya juga ada yang suami sudah meninggal. Ya, tapi aktif di gereja, mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Nggak kayak kamu mulutnya gatelan, janda gatel kamu. Janda si JT itu Sofiatul. Ya goblok, gatelan pula. Dasaran jelek mukamu.
Ya, dari video ini teman-teman bisa lihat ya, bagaimana Sob Katul itu begitu marah kalau ngomong janda. Dia katakan, untung suami dia nggak bisa bahasa Indonesia. Untung suaminya nggak bisa ngerti bahasa Indonesia. Saya melihat bahwa, ya untung suaminya ini nggak ngerti gitu. Selama ini Sofiatul tuh ngapain? Ya, Sofiatul tuh selama ini ngejum tuh ngapain? Untung suaminya nggak ngerti. Kalau suaminya ngerti, mungkin diketokin kepalanya. Kamu ini cari masalah saja gitu kan. Ya, dan untung suaminya nggak bisa dengar, sehingga suaminya nggak tahu sejarah kelam dari Sob Katul ini. Kalau Sob Katul ini sempat jadi peliharaan, dia ini janda simpanan, ya. Untung suaminya nggak bisa ngerti. Kalau suaminya ngerti, ya mungkin suaminya akan jadi berbeda, ya. Suaminya akan berpikir 1000 kali lagi atau mau merevisi hubungan mereka. Untung, ya, untung suaminya nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi ini kalau ada yang bisa nerjemahkan, kasih ke suaminya, kasihan ini Sob Katul ya. Kasihan Sob Katul, karena suaminya nggak tahu, rupanya dia itu punya masa lalu yang luar biasa ngeri. Ya, kadang-kadang bule ini memang, ya dia terima, ya udah terima aja gitu, nggak peduli dengan masa lalu si Sob Katul ini. Dan Sob Katul juga nggak mau cerita tentang bagaimana kelamnya hidupnya dulu. Ya, dia jadi simpanan dari seorang pendeta, ya. Mungkin di gereja itu juga bisa bertemu ya, karena kan orang-orang bule ini suka gitu dengan wanita Indonesia, apalagi ini sesama Kristen gitu ya, sesama Kristen. Ya, dia lihat ya Sob Katul ini pelayanan, ya, mengerti Kristen, padahal hujatan semua gitu ya. Apa yang dia ngerti pun aku nggak tahu, isinya semua hujatan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Sob Katul sekarang sudah nyaman sebenarnya tinggal di luar. Sudah tinggal di luar negeri, punya suami bule, tetapi kenapa masih sibuk menghina-hina Indonesia dan Islam? Ya, ini karena sakit hatinya. Biasanya orang istilahnya udah move on ya. Dulu misalnya di Indonesia hidupnya hancur, gagal, terus dia udah menikah, tinggal di luar negeri, udah memulai lembaran baru. Ya, saya sering melihat yang kayak di YouTube di mana-mana, ada orang seperti itu. Dia udah keluar negeri, udah memulai hidup baru. Udah menikah dengan orang sana, ngapain lagi sibuk dengan masa lalu? Tetapi karena Sob Katul ini punya rasa pahit, ya kepahitan yang luar biasa dengan Islam, dengan pria Islam, sehingga dia ganas. Dia masih mau melampiaskan dendamnya. Kalau kita pikir-pikir ngapain gitu kan? Udah tinggal di luar negeri, udah santai, ngapain lagi? Kamu urusin yang di Indonesia. Ngapain gitu? Ya, tapi karena dia dendam, benci, pingin kalau bisa dimusnah agama ini ya, kalau bisa nih saya hajar agama ini. Ya, karena itulah yang menggerakkan Sob Katul ini untuk terus eksis. Ya, sekarang dia muncul ya untuk menghujat ya, untuk menghujat Islam. Karena rasa dendam itu yang menggerakkan dirinya. Sebenarnya ya ngapain ngambil resiko gitu kan. Hidup udah tenang-tenang di luar negeri, ada suami bule, ya ngapain lah pergi menghujat lagi. Ya inilah yang saya sayangkan dari si Sob Katul ini ya. Hanya karena dendam, dia dikuasai oleh marahnya, rasa dendamnya itu, dan jadi menghujat, jadi seorang monster saya bilang. Salah satu monster yang luar biasa, bahkan sesama perempuan pun dia maki-maki, semua orang dia maki. Nggak peduli usianya, nggak peduli siapapun, semua dia maki. Pokoknya agamanya Islam dimaki sama dia. Ya, inilah Sob Katul itu, dan kita juga sudah lihat saat pembahasan bahwa Sob Katul itu janda peliharaan JT, tidak ada satupun orang Kristen yang membela Sob Katul, terutama dari grupnya CIA, karena mereka semua tahu, ya Sob Katul itu memang masa lalunya seperti itu. Tapi kan itu masa lalu. Ya, itu masa lalu, sekarang dia sudah dapat suami, tinggal di luar negeri, ya sudah clear gitu. Ya udahlah. Tetapi bagi umat muslim yang kita geram itu adalah penghujatan dia. Kita nggak peduli dengan masa lalu dia, itu sejarah masa lalu dia, ya wes lah. Tetapi ya kalau bisa, janganlah menghujat-hujat. Hiduplah bahagia di luar, nikmati kehidupan kamu. Saran saya sih cuma itu aja buat Sob Katul ini ya, nikmatilah hidup kamu di luar, ngapain kamu menghujat-hujat di sini. Ya. Itu aja dari saya, makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Menurut pandangan kalian gimana? Coba kalian dengar baik-baik, kalian analisa sendiri ya. Apa yang saya sampaikan kalian analisa sendiri, bagaimana Sob Katul tuh begitu marah, dan juga dia katakan, untung suaminya nggak ngerti bahasa Indonesia, kalau nggak bisa terungkap semua masa lalu yang dia simpan ya, kepahitan yang dia simpan, yang dia tidak ingin suaminya tahu.
Oke, makasih buat semuanya ya. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.